Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali lagi berkumpul di sini bermuajahah via YouTube, via media sosial. Mudah-mudahan pertemuan kita walaupun tidak secara langsung akan membawa berkah buat kita semua. Insya Allah jika kita terus istiqomah mempelajari apa-apa yang terkandung dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasul, maka hidup kita akan terbimbing, hidup kita akan lebih bisa mencapai kepada apa yang dinamakan ridha Allah. Pada hari yang berkah ini, Al-Fakir ingin coba ngobrol terkait dengan hal yang berkaitan dengan karomah. Karomah dalam hasanah ilmu-ilmu keislaman itu biasanya terkait dengan permasalahan-permasalahan kewalian atau wali-wali Allah yang memang mereka sudah sampai pada puncak tertinggi dari ibadah atau puncak tertinggi daripada muraqabahnya, ikhtiar atau usaha-usahanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka mendapatkan karunia anugerah dari Allah berupa karomah. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, karomah adalah hadiah atau bonus karunia dari Allah kepada kekasih-kekasih Allah yang memang sungguh-sungguh dalam hal ikhtiarnya untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karomah ini tidak seperti sihir, tidak seperti ilmu-ilmu gaib yang lain yang kadang-kadang dipertontonkan, diperlihatkan oleh sebagian orang seperti kelebihan-kelebihan yang tidak biasa dimiliki manusia, seperti jalan di atas air, seperti menghilang, seperti ada di mana-mana. Terkadang kita melihat seorang ulama ada di Indonesia, kemudian ada juga yang menyaksikan ada di Makkatul Mukarramah. Itu seringkali kita mendengarkan cerita-cerita seperti itu. Sebagai seorang muslim yang mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka sudah sepatutnya kita mempercayai itu yang memang menjadi bagian dari keyakinan kita. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, hadiah-hadiah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh itu, para wali-wali Allah, aulia Allah, itu memang pantas diberikan karena kedekatannya dia kepada Allah dan bukti dirinya, suatu upaya perbuatan amal ibadah yang dibuktikan oleh para wali Allah sebagai bukti cintanya kepada Allah. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 165 pun Allah menyinggungnya, mengungkapkan bahwa orang-orang beriman itu sangat-sangat cintanya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah, dalam surat Al-Baqarah ayat 165 ila akhir ayat, penggalan ayatnya seperti itu ya. Jadi orang-orang beriman itu sangat-sangat mencintai Allah, sangat-sangat cintanya kepada Allah. Itulah salah satu ciri orang-orang yang memang pantas mendapatkan gelar kewalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, karomah
adalah anugerah yang tidak dipelajari. Karomah adalah anugerah dari Allah yang memang langsung Allah curahkan kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Dan juga Allah tidak mungkin salah alamat. Gak mungkin karomahnya itu sampainya ke tukang mabok ya. Gak mungkin malaikat salah jalani tugas dari Allah. Misalnya malaikat, ini mau bahasa kita, ini tolong sampaikan karomah ini ke si Rojali. Sementara Rojali tukang nyekek botol, tukang ganting kartu, tukang main perempuan. Itu mustahil. Kata si malaikat, apa enggak salah ya Allah? Kata Allah, oh iya saya lupa. Itu kan mustahil terjadi. Mustahil Allah salah dalam memberikan karomah. Karena Allah Maha Tahu, Allah Maha Alim, mengetahui segala ilmu yang dikuasai manusia. Bahkan ilmu yang dikuasai manusia adalah pancaran dari sedikit rahmat Allah. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah ya. Jadi karomah itu nggak boleh diminta, nggak boleh diarep-arep. Kalau bahasa orang Betawi mah nggak boleh ngarep-ngarep karomah ya, kecuali Kak Roma yang nyanyi lagu begadang boleh diharap-harap datang. Kalau karomah yang dikaruniai Allah untuk orang-orang yang soleh seperti para wali-wali Allah, para aulia, itu khusus hak prerogatif Allah. Dan kita tidak boleh punya cita-cita mendapatkan karomah, dan tidak boleh punya cita-cita ingin menjadi wali ya. Kalau diniatin nanti yang datang iblis, jin, jurik, marakayangan yang justru akan menyesatkan kita. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah ya. Itu sedikit pembahasan kita terkait dengan masalah karomah. Jadi karomah itu adalah karunia dari Allah bagi para wali-wali Allah, para kekasih Allah yang memang sudah pantas mendapatkan karomah. Dan karomah itu tidak bisa dihadirkan langsung. Itu datangnya sekonyong-konyong saat seorang hamba terjepit ya, ingin dibunuh orang misalnya, langsung datang pertolongan Allah. Orang yang mau ngebunuh langsung lemes, jatuh, pingsan, gak bisa berdiri, tanpa dipelajari dan tanpa diniatkan. Ya biasanya para wali Allah cuma berdoa kepada Allah, nggak punya ilmu pakai hodam lah, pakai ya nyambat, enggak. Langsung berdoa sama Allah, mohon petunjuk, mohon pertolongan agar diselamatkan dari orang-orang yang zalim. Langsung Allah turunkan karunia itu. Kalau kepada Rasul namanya mukjizat. Kalau kepada calon Rasul namanya irkhas. Kepada orang-orang fasik itu namanya orang-orang buruk, orang-orang pendosa, itu namanya istijrat. Ada kemampuan Allah memberikan keluar biasaan pada diri orang fasik. Kok orang fasik dikasih keluar biasaan? Tapi itu bukan karunia Allah, tapi itu adalah azab Allah yang ditunda. Nanti pada saat ending kehidupannya, saat sakaratul maut, disitulah Allah akan membalas kezaliman dan kefasikan orang-orang tersebut. Biasanya bersekutu dengan iblis, karena Allah yang sudah izinkan iblis, anak cucunya jin, tuyul, gundurwo, segala macamnya itu anak cucunya iblis yang akan menggoda anak cucu Adam. Diizinkannya itu bukan berarti bahwa Allah ingin merusak manusia, karena manusia ini di dunia memang diberikan tugas oleh Allah untuk diuji seberapa besar keyakinan dan kesetiaan kita pada Allah, sebagaimana seberapa besarnya ketaatan kita kepada Allah.
Kalau nggak ada ujian mah enak. Ngapain capek-capek Allah ngusir Adam ke dunia, suruh turun ke dunia, udah langsung aja ke surga, nggak usah diusir dari surga. Ya, sama aja, dunia nggak ada ujiannya, di surga juga nggak ada ujiannya. Di surga udah nggak ada ujian, semuanya enak, udah kagak ada perintah apa-apa, tinggal menikmati hasil. Ya, itulah sedikit pandangan ulama aswaja terkait dengan karomah. Jadi karomah itu sekali lagi bisa kita artikan sebagai anugerah dari Allah, karunia dari Allah kepada hamba-hambanya yang soleh, para wali-wali Allah yang sudah melakukan proses suluk mujahadah, ibadah, sholat sunnahnya semuanya, qobliyah, ba'diyah, nafilah yang lain, duha, tahajud, syukur, wudhu, sholat taubat, tasbih, zikirnya, macam-macam semuanya dilakukan. Maka kemudian setelah hatinya sudah terkena nurullah, cahaya Allah, maka insya Allah mereka menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan gelar kewalian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kalau wali itu nggak pernah ngaku wali, dan kadang-kadang wali itu nggak tahu kalau dirinya itu wali Allah, karena tahu bisa datang tuh setan ujub, setan ria, setan sombong. Ya, mungkin itu sedikit, ini mah obrolan aja, bukannya ngilmu, ini mah bukannya ilmu, cuma obrolan asal goblek. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sedikit pembahasan tentang karomah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa termotivasi untuk semakin dekat pada Allah. Udah fokus ibadah karena Allah, bukan niat pengen dapat karomah, bukan niat pengen jadi wali Allah, niatnya semata-mata mendapatkan ridho Allah. Oke, terima kasih. Itulah sedikit obrolan kita pada hari ini. Mudah-mudahan membawa berkah buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.